Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana cara melakukan analisis kualitas lingkungan. Bila Anda meminum air dari misalnya depot air minum atau memasak sendiri dari air sumur Anda atau berbagai sumber air, apakah Anda menjamin bahwa air yang Anda minum tersebut atau air yang Anda gunakan untuk mandi, mencuci, dan yang lainnya itu sudah dijamin kualitasnya? Ataukah setiap hari Anda berkendara atau melewati jalan yang padat kendaraan, apakah Anda menjamin bahwa udara yang Anda hirup di tempat tersebut terjamin kualitasnya atau baik untuk kesehatan? Tentu ini membutuhkan sebuah kajian, sebuah pengukuran kualitas. Kita tidak bisa melihat bahwa air yang kita minum atau air yang kita gunakan untuk mandi dan yang lainnya atau udara yang kita hirup itu kualitasnya baik dengan hanya melihat dengan kasat mata. Tetapi dibutuhkan sebuah metode atau cara untuk mengukur kualitas lingkungan tersebut. Untuk memahami analisis kualitas lingkungan, maka terlebih dahulu Anda harus mempelajari terkait interaksi bahan atau zat kimia dalam siklus biogeokimia. Bahan atau zat kimia yang ada di alam tersebar di beberapa bagian bumi, seperti atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Atmosfer merupakan bagian bumi yang paling atas, yang berisi beragam gas, seperti oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan beragam gas alam lainnya. Hidrosfer merupakan bagian bumi yang berisi air, seperti danau, sungai, dan laut, serta tempat-tempat yang ada airnya yang ada di bumi. Hidrosfer berisi beragam bahan atau zat kimia dengan karakteristik tertentu. Misalnya bentuknya organik maupun anorganik. Litosfer atau biasa disebut dengan tanah merupakan bagian bumi yang paling bawah, yang dimana terdapat juga beragam bahan atau zat kimia tertentu, bahkan berinteraksi atau bereaksi dengan bahan atau zat kimia yang ada di hidrosfer dan atmosfer, sehingga membentuk reaksi tertentu atau ikatan molekul tertentu. Kemudian biosfer. Apa yang dimaksud dengan biosfer? Biosfer merupakan bagian bumi yang berada di antara lapisan terbawah atmosfer dengan lapisan teratas litosfer, dan di dalamnya terdapat hidrosfer. Biosfer ini merupakan bagian bumi yang menjadi tempat hidupnya organisme, karena di dalamnya terdapat beragam bahan kimia atau zat kimia yang dibutuhkan untuk kehidupan organisme. Sehingga biosfer sering disebut sebagai rumah organisme, rumah tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebagai contoh, tumbuhan membutuhkan elemen abiotik untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Elemen abiotik tersebut didapatkan di biosfer, seperti tanah dan air. Selain itu, tumbuhan juga membutuhkan elemen abiotik lainnya, seperti karbon dioksida. Dan ini digunakan untuk melakukan proses fotosintesis, di mana karbon dioksida akan bereaksi dengan H2O dan juga dibantu dengan cahaya matahari, sehingga menghasilkan C6H12O6 dan juga menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan merupakan elemen abiotik yang
sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga manusia kemudian akan mendapatkan suplai oksigen dari hasil reaksi fotosintesis yang ada pada tumbuhan. Dan selain itu, manusia juga membutuhkan elemen abiotik lainnya seperti air, sebagaimana tanaman juga membutuhkannya. Dan manusia bahkan membutuhkan lebih banyak elemen abiotik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan semuanya bisa didapatkan pada bagian bumi, yaitu biosfer. Bisa dikatakan bahwa biosfer merupakan tempat yang dimana segala elemen-elemen abiotik yang penting bagi kehidupan organisme ada di dalamnya. Dari air, kemudian udara, tanah, dan juga elemen abiotik lainnya. Makanya biosfer ini merupakan bagian bumi yang dimana di dalamnya ada kehidupan organisme, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia. Siklus biogeokimia atau biochemical cycle merupakan siklus yang terjadi di biosfer, dan siklus ini merupakan siklus yang membantu keberlangsungan hidup organisme yang ada dalam biosfer. Dan siklus biogeokimia ini sangat penting bagi kehidupan organisme. Siklus biogeokimia juga menjelaskan bagaimana interaksi bahan-bahan atau zat kimia yang ada di biosfer, sehingga kemudian mampu menghasilkan elemen-elemen abiotik ataupun sebuah proses alamiah yang dapat membantu keberlangsungan hidup organisme yang ada di biosfer. Terdapat beberapa jenis siklus biogeokimia atau biochemical cycle. Yang pertama ada siklus hidrologi atau biasa dikenal dengan water cycle, siklus air. Siklus air merupakan siklus yang tidak pernah berhenti, yang dimana terjadi di biosfer, yaitu antara atmosfer, lapisan terbawah atmosfer, dengan lapisan teratas litosfer. Dan siklus air ini atau siklus hidrologi ini memiliki beberapa tahapan, seperti mulai dari evaporasi, kondensasi, kemudian presipitasi, hingga kemudian naik ke air yang ada di bumi, naik ke atmosfer, kemudian turun menjadi hujan. Dan kemudian air hujan tersebut akan mengalami infiltrasi atau masuk ke dalam tanah, dan sebagian akan mengalir di air atau di danau seperti atau runway, dan semuanya akan kembali lagi ke laut dan melakukan kembali proses evaporasi. Dan siklus air ini merupakan siklus yang mampu mendukung kehidupan organisme, khususnya mendukung ketersediaan air yang ada di biosfer. Yang kedua yaitu siklus karbon. Siklus ini merupakan siklus pertukaran karbon yang terjadi di biosfer, termasuk yang terjadi di lapisan terbawah atmosfer dan litosfer. Sebagai contoh adalah siklus karbon dapat terjadi saat proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi ketika matahari bersinar, tumbuhan kemudian melakukan fotosintesis dengan mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi karbohidrat. Dalam hal ini menjadi C6H12O6 dengan tentunya membutuhkan bantuan H2O atau air, dan juga kemudian melepaskan oksigen atau O2 sebagai hasil dari fotosintesisnya. Dan ini merupakan salah satu contoh siklus karbon yang mampu mendukung kehidupan organisme yang ada di dalam biosfer. Contoh lain yaitu penggunaan bahan bakar fosil pada mobil ataupun motor juga memberikan pengaruh terhadap terjadinya biochemical cycle atau siklus biogeokimia seperti siklus karbon. Penggunaan bahan bakar fosil dapat kemudian menghasilkan karbon dioksida ataupun karbon monoksida
yang kemudian akan bereaksi di atmosfer, dan tentu hal ini bisa memberikan dampak negatif ketika konsentrasi karbon monoksida ataupun karbon dioksida di atmosfer dalam jumlah banyak, maka dapat mempengaruhi siklus karbon yang ada di biosfer ataupun di atmosfer. Berikutnya yang ketiga yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan siklus yang mengubah senyawa yang mengandung nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimia lainnya atau senyawa kimia lainnya maupun molekul kimia lainnya. Perubahan ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Contohnya seperti misalnya siklus nitrogen adalah fiksasi nitrogen, kemudian nitrifikasi, dan denitrifikasi. Jadi siklus nitrogen ini sebagian besarnya terjadi di dalam tanah atau litosfer, dan sebagiannya terjadi di atmosfer dengan gas nitrogen kemudian bereaksi dengan gas-gas lain yang ada di atmosfer. Dan ini juga merupakan siklus yang mampu mendukung kehidupan organisme, khususnya tumbuhan, dan juga dapat memberikan dampak negatif ketika kemudian terjadi sebuah senyawa nitrogen ataupun gas nitrogen dalam jumlah yang banyak di atmosfer, dapat menimbulkan gas-gas berbahaya yang dapat membahayakan organisme yang ada di biosfer tersebut. Yang keempat yaitu siklus sulfur. Siklus sulfur ini merupakan siklus yang menjelaskan perubahan sulfur yang awalnya berada di litosfer atau dalam tanah, kemudian berubah menjadi senyawa lainnya, seperti berubah menjadi hidrogen sulfida H2S, kemudian dia berubah lagi menjadi sulfur oksida ketika berada di atmosfer, dan kemudian bisa kembali menjadi sulfat maupun senyawa hidrogen sulfida. Dan siklus ini juga kemudian memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan organisme, dan dapat juga sebenarnya memberikan bahaya ketika konsentrasi sulfur khususnya di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak, dan dia akan kemudian dapat menyebabkan terjadinya hujan asam ketika bereaksi dengan beberapa senyawa ataupun molekul yang ada di atmosfer. Hujan asam merupakan hujan yang turun ke bumi dengan air hujan yang menunjukkan pH-nya di bawah 6. Hujan asam terjadi karena aktivitas industri, di mana industri membuang gas buang di udara dengan menghasilkan banyak sulfur dioksida atau SO2. Nah, ketika gas SO2 bertemu dengan oksigen atau bereaksi dengan oksigen, maka akan membentuk gas SO3. Nah, SO3 ini kemudian akan bereaksi dengan uap air dan akan kemudian membentuklah H2SO4 atau asam sulfat, yang merupakan sebuah molekul ataupun hasil dari reaksi SO3 dan H2O uap air yang mengubah kemudian pH air hujan menjadi lebih asam atau pH-nya di bawah 6. Intinya, dalam siklus biogeokimia terjadi interaksi antara bahan atau zat kimia yang ada di dalam biosfer yang kemudian memberikan keuntungan bagi organisme yang hidup di biosfer tersebut, seperti adanya oksigen yang dihasilkan dari hasil fotosintesis tumbuhan, kemudian adanya air dari siklus hidrologi, kemudian berbagai macam zat atau bahan kimia alami yang terdapat di tanah yang kemudian membantu perkembangan atau pertumbuhan tanaman, sehingga kemudian hal tersebut mampu mendukung kehidupan
organisme yang ada di biosfer. Secara alamiah, siklus biogeokimia menciptakan keseimbangan di biosfer, sehingga hal tersebut mampu mendukung kehidupan organisme yang ada di biosfer. Namun, aktivitas manusia yang menimbulkan banyak polutan akibat seperti pembuangan gas kendaraan atau gas buang dari aktivitas industri dan beragam jenis polutan yang bersifat antropogenik lainnya membuat siklus biogeokimia kemudian mengalami gangguan, sehingga kemudian keseimbangan lingkungan yang ada di biosfer menjadi terganggu akibat tingginya konsentrasi polutan di lingkungan tersebut. Bumi atau biosfer memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya secara alamiah atau sering disebut dengan carrying capacity. Namun, jika polutan-polutan yang bersifat antropogenik terlalu banyak di sebuah wilayah atau di sebuah bagian biosfer atau pada sebuah ekosistem, maka hal tersebut akan merusak keseimbangan dari lingkungan tersebut. Beberapa agen atau polutan yang sering menyebabkan perubahan lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu agen biologi, agen kimia, dan agen fisika. Agen merupakan istilah untuk segala hal yang menyebabkan sebuah gangguan kesehatan atau penyakit. Agen biologi seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, dan amuba. Agen kimia seperti logam berat, pestisida, gas nitrogen dioksida, gas karbon monoksida, PM2,5, dan berbagai agen kimia lainnya. Adapun agen fisika yaitu radiasi, kebisingan, dan kelembaban. Ketiga agen ini biasanya ditimbulkan dari aktivitas manusia yang biasa disebut dengan polutan antropogenik. Polutan antropogenik dapat berpindah dari reservoir satu ke reservoir lainnya melalui media lingkungan, seperti melalui udara ataupun melalui air. Bahkan polutan antropogenik dapat kemudian berpindah melalui siklus hidrologi ataupun siklus biogeokimia lainnya. Semakin banyak polutan antropogenik pada suatu lokasi atau wilayah di bagian bumi tertentu, maka akan semakin merubah kualitas lingkungan yang ada di tempat tersebut, atau akan terjadi perubahan lingkungan yang dapat kemudian menimbulkan dampak negatif, khususnya dampak kesehatan bagi kehidupan organisme di tempat tersebut. Seperti di wilayah perkotaan, semakin banyak polutan antropogenik dari kendaraan, seperti misalnya karbon monoksida dan partikulat matter, maka akan semakin memperburuk kualitas udara di wilayah perkotaan tersebut. Sama halnya dengan semakin banyak limbah yang dibuang ke sungai atau badan air lainnya, seperti timbal maupun plastik, maka akan semakin besar perubahan lingkungan yang terjadi. Artinya akan memperburuk kualitas lingkungan di perairan tersebut. Terjadinya perubahan lingkungan tidak hanya karena akibat aktivitas manusia atau disebut antropogenik, namun juga dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti terjadinya letusan gunung api, sehingga hal tersebut kemudian merubah lingkungan di wilayah tersebut. Namun, perubahan lingkungan akibat aktivitas alam biasanya bersifat temporal atau terjadi pada kurun waktu tertentu saja, berbeda dengan yang disebabkan akibat aktivitas manusia atau antropogenik. Biasanya jangka waktunya lebih panjang karena terkait masalah pemenuhan kebutuhan manusia.
Maka dari itu, untuk memahami terkait analisis kualitas lingkungan, maka terdapat beberapa hal yang Anda harus pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah environmental change. Environmental change ini menjelaskan bahwa alam kita atau lingkungan kita memiliki yang namanya natural system, sistem alam yang bersifat dinamis atau mudah berubah-ubah. Lingkungan bisa berubah mengikuti gangguan yang terjadi atau mengikuti segala aspek yang mempengaruhinya atau polutan apa saja yang mempengaruhinya. Sifatnya bisa alamiah ataupun bersifat antropogenik. Perubahan alamiah pada siklus biogeokimia biasanya terjadi mengikuti skala waktu geologis atau terjadi dengan jangka waktu yang cukup lama, bahkan ribuan tahun. Namun, sejak adanya revolusi industri, perubahan lingkungan cenderung terjadi setiap saat akibat aktivitas manusia yang menyebabkan gangguan pada sistem lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan yang signifikan. Yang kedua yaitu environmental standard. Artinya, standar lingkungan merupakan level maksimum suatu zat yang dapat diizinkan di lingkungan atau tidak berbahaya bagi kehidupan organisme. Pembentukan standar kualitas lingkungan merupakan proses yang cukup rumit karena harus dilakukan penelitian terlebih dahulu terkait perubahan lingkungan yang terjadi atau environmental change. Artinya standar lingkungan ini bisa berubah mengikuti environmental change, perubahan lingkungan yang terjadi pada suatu bagian bumi atau pada suatu ekosistem. Dan kemudian ini yang menjadi patokan atau standar untuk menilai kualitas lingkungan. Dalam environmental standard dikenal istilah quality standard atau standar kualitas. Standar kualitas merupakan konsentrasi polutan yang menjadi standar kualitas lingkungan tersebut. Misalnya, standar kualitas udara menentukan konsentrasi polutan di atmosfer yang tidak boleh dilampaui. Jika dilampaui, maka itu kemudian bisa membahayakan kehidupan organisme yang ada di lingkungan tersebut. Selain dari quality standard, biasanya juga dikenal dengan emission standard. Apa perbedaan antara quality standard dengan emission standard? Jika quality standard mengetahui konsentrasi polutan yang ada di lingkungan, maka emission standard merujuk pada tingkat maksimum polutan yang dapat dikeluarkan dari sumber polusi tertentu. Maksudnya begini, misalnya pada suatu industri membuang gas buang dari aktivitas industrinya, maka emission standard di sini adalah mengukur besarnya konsentrasi gas buang sebelum keluar ke lingkungan atau diukur pada cerobongnya sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, ketika sudah berada di lingkungan, maka itu disebut dengan quality standard, mengukur standar kualitas lingkungan yang telah terkontaminasi gas buang aktivitas industri. Sedangkan emission standard mengukurnya sebelum keluar ke lingkungan atau pada saat berada di cerobongnya atau sebelum dikeluarkan ke lingkungan. Itu perbedaan antara standar kualitas dengan standar emisi. Nah, oleh karena itu kedua aspek ini, environmental change dan environmental standard, menjadi hal penting untuk kita memahami tentang analisis kualitas lingkungan, dan kita akan menjelaskannya nanti di video-video berikutnya.